Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum waris Islam. Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa di dalam negara kita Indonesia kita mengenal 3 sistem hukum. Ada sistem hukum barat, ada sistem hukum Islam, ada sistem hukum adat. Nah, di sini hukum waris pun juga mengenal ada 3 sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum waris barat yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, hukum waris Islam yang didasarkan pada kompilasi hukum Islam. Dan yang terakhir adalah hukum waris adat yang diambil dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berturut-turut. Nah, pada kesempatan kali ini karena kita belajar mengenai hukum Islam, maka saya akan menjelaskan mengenai hukum waris Islam. Berikut ini salah satu dasar hukum Islam yang saya ambil dari Quran Surat Maryam ayat 97. Pembagian waris menurut ketentuan hukum kewarisan Islam ini sejatinya diberlakukan untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam. Muncul suatu pertanyaan, bagaimana jika warga negara Indonesia yang beragama Islam namun tidak memakai hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan? Menurut hukum positif, dimungkinkan bagi seorang warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk membagi harta peninggalan dari pewaris dengan menggunakan hukum waris yang lain jika ahli waris menyepakati. Jadi seluruh ahli waris harus menyepakati untuk pembagian secara hukum waris Islam, secara hukum waris barat, atau secara hukum waris adat. Cara pembagian warisan ini merupakan hak dari ahli waris dan dilakukan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Lalu bagaimana kedudukan ilmu faraid? Ilmu faraid adalah suatu ilmu yang jika diterapkan dan tidak menimbulkan konflik maka sangat dianjurkan. Namun, jika ahli waris justru sepakat memakai cara pembagian yang lain, entah dengan barat ataupun adat, maka diperbolehkan karena dasarnya cara pembagian warisan adalah hak seluruh ahli waris, asalkan hal ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Selanjutnya di sini ada syarat ahli waris, yaitu harus memiliki hubungan darah, adanya hubungan perkawinan, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Selain 4 kriteria ahli waris yang disebutkan sebelumnya, konsep dasar pewarisan Islam juga mengakui adanya hubungan kewarisan yang ditimbulkan dari hubungan antara majikan dan juga budak yang dimerdekakan. Namun demikian, praktek perbudakan telah dihapuskan, sehingga praktek seperti ini sudah tidak ada lagi di masyarakat modern. Mengenai syarat ahli waris. Yang pertama, ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah ini biasa disebut dengan hubungan nasab. Artinya apa? Seseorang untuk menjadi ahli waris, maka dia harus mempunyai hubungan keluarga dengan si pewaris. Yang dianggap memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dengan pewaris, menurut pasal 174 kompilasi hukum Islam, bahwa ada golongan laki-laki dan ada golongan perempuan. Nah, yang membedakan konsep dari hukum waris barat dan hukum waris Islam ialah pada hukum waris Islam memiliki prinsip bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang lebih besar daripada anak perempuan. Hal ini juga ada di dalam hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Allah telah menetapkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bagian mana seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dalam kasus ini saya berikan contoh Ahmad memiliki 3 orang anak, 2 wanita Hasna dan Hilda, dan 1 anak laki-laki Ibrahim. Maka pembagiannya, Hasna mendapatkan 1 bagian, Hilda 1 bagian, dan Ibrahim adalah 2 bagian. Selanjutnya, setelah kita mencermati uraian pembagian ahli waris dari golongan perempuan dan laki-laki, maka di sini dapat dibedakan bahwa ahli waris itu terdiri dari 3 bagian, yaitu dzul faraid atau ashabul furud, dzul qorobat atau ashabah, dan dzul arham. Yang pertama adalah dzul faraid. Dzul faraid ini adalah ahli waris yang mempunyai bagian pasti. Jadi dia sudah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran berapa bagiannya. Misalnya ayah.
akan mendapatkan bagian 1/3 dari harta peninggalan pewaris apabila si pewaris tidak memiliki anak, atau ayah akan mendapatkan bagian 1/6 dari harta peninggalan pewaris jika si pewaris memiliki anak. Nah, ashabul furud ini yang akan dibagi pertama kali. Jadi ketika warisan itu jatuh meluang atau seseorang meninggalkan suatu harta peninggalan, maka yang dibagi pertama kali adalah ashabul furud. Baru setelah itu turun ke dzul qorobat atau ashabah. Ashabah ini adalah para ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu. Karena apa? Dia akan memperoleh bagian dari sisa yang telah dikurangi dari pembagian ashabul furud. Sedangkan yang ketiga adalah dzul arham atau dawil arham. Mereka itu adalah kerabat jauh yang baru tampil atau boleh dikasih warisan ketika ahli waris dzul faraid dan dzul qorobat sudah tidak ada. Jadi yang perlu saya tegaskan di sini, siapa itu dzul faraid adalah mereka yang mempunyai bagian tertentu. Jadi sudah diatur bagiannya. Misal suami mendapatkan 1/4 jika pewaris punya anak, atau suami akan mendapatkan 1/2 bagian jika pewaris tidak punya anak. Begitu pula dengan bagian istri, bagian ayah, dan bagian ibu. Jadi bagian masing-masing dari dzul faraid ini sudah ditentukan bagiannya, berapa besar bagian dari ahli waris tersebut. Dan yang kelima ada bagian ashabul furud lainnya yang mana dapat dibaca nanti pada tabel ashabul furud. Selanjutnya ahli waris yang kedua adalah dzul qorobat atau biasa kita sebut ashabah. Jadi ashabah ini adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa. Siapa saja dibagi menjadi 3 bagian, ada ashabul binafsi, ashabul bilghairi, dan juga ada ashabah ma'al ghairi, yang mana masing-masingnya sudah saya jelaskan di sini. Golongan ahli waris selanjutnya adalah golongan ahli waris dzul arham. Golongan ini ialah kerabat jauh yang baru mendapatkan bagian apabila dzul faraid dan dzul qorobah tidak ada. Jadi dzul arham ini adalah kelompok ahli waris yang baru berhak mewaris ketika pewaris tidak meninggalkan anak dan suami atau istri. Namun, jika semua ahli waris masih hidup, maka yang berhak hanyalah anak, ayah atau ibu, dan suami atau istri pewaris. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui pembedaan dari ahli waris, ada dzul faraid, ada dzul qorobah, ada dzul arham, maka ada satu catatan penting yang perlu diketahui bahwa mengenai siapa yang akan menjadi dzul faraid atau siapa yang akan menjadi dzul qorobah ternyata bisa berubah. Tergantung saat itu mereka mewaris bersama siapa. Di sini saya contohkan, ketika anak perempuan mewaris bersama anak laki-laki, maka status anak perempuan tersebut berubah menjadi dzul qorobah atau ashabah. Namun, jika seorang pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuan tersebut bukan lagi sebagai ahli waris ashabah, namun dia berubah menjadi ahli waris dzul faraid. Begitu pula sebaliknya, ahli waris ashabul furud, ayah, ibu, suami, istri juga bisa berubah kedudukannya menjadi ashabah. Hal ini bergantung dari dengan siapa dia mewaris. Sebagai contoh pada slide berikutnya, untuk memudahkan memahami siapa ahli waris dzul faraid dan dzul qorobah, maka dapat dilihat pada contoh berikut. Amir meninggal dunia, ahli waris Amir, ayah dan ibu, istri, dan 3 orang anak, bernama Ahmad, Anissa, dan Adibah. Di sini kita ketahui ada 2 golongan ahli waris. Yang pertama golongan dzul faraid yaitu ayah, ibu, istri, dan yang kedua adalah golongan ashabah yaitu anak-anak Amir. Sebelum kita membagi harta Amir, maka kita harus melihat dulu saat Amir menikah dengan istrinya apakah dilakukan dengan perjanjian kawin atau tidak. Jika diadakan perjanjian kawin, maka harta warisan Amir bisa langsung dibagi kepada ahli waris. Namun, jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian kawin, maka di sini ada percampuran harta. Jika ada percampuran harta, maka setengah harta Amin diberikan dulu kepada istrinya. Baru setelah itu, setengah bagian yang lainnya menjadi harta warisan untuk dibagikan kepada ahli waris Amir,
yaitu ayah, ibu, istri, dan 3 orang anak. Kita bisa lihat di sini ada ahli waris dzul faraid, yaitu ayah, ibu, dan istri, yang mana bagiannya sudah ditentukan di dalam kompilasi hukum Islam. Bagian ayah dan ibu adalah 1/6 bagian, sedangkan bagian istri adalah 1/8. Setelah bagian dzul faraid tersebut diketahui, maka sisanya baru diberikan kepada ahli waris ashabah, yaitu anak-anak Amir yang bernama Ahmad, Anissa, dan Adida. Ini cara menghitung harta warisan Amir. Jadi kita lihat dulu siapa saja ahli waris dzul faraid, kita tentukan berdasarkan pada tabel dzul faraid. Kemudian setelah masing-masing bagian ahli waris dzul faraid sudah kita ketahui, maka kita bisa menghitung sisa harta Amir. Sisa harta Amir diberikan kepada ahli waris ashabah. Di sini sisanya 13/24, maka dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1. Setelah itu kita bisa mengontrol apakah sesuai dengan ketentuan atau belum penghitungan kita, yaitu dengan cara menjumlahkan seluruh bagian ahli waris. Baik, sebelum kalian menyimak slide ini, saya harapkan kalian sudah memahami contoh pada slide sebelumnya. Jadi, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa golongan ahli waris. Salah satunya adalah golongan dzul ashabah. Nah, anak masuk dalam golongan dzul ashabah. Namun, anak perempuan dapat berubah kedudukan menjadi ahli waris dzul faraid ketika pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Contoh pada kasus ini adalah Pak Amir. Pak Amir tidak mempunyai anak laki-laki, sehingga bagian anak perempuan adalah 2/3 bagian. Nah, bagian 2/3 bagian ini sudah dijelaskan atau sudah diatur di dalam pasal 176 kompilasi hukum Islam. Mungkin bisa dibaca dan dibuka. Pasal tersebut mengatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang, ia mendapat separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Nah, dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak perempuan mempunyai bagian tertentu, sehingga statusnya dari ashabah berubah menjadi kedudukan dzul faraid. Sehingga bagiannya adalah setengah kali 2/3 sama dengan 2/6 bagian. Nah, jika dikontrol, jumlah dari harta warisan Amir, Pak Amir adalah 27/24. Artinya, jumlah total bagian ahli waris dzul faraid lebih besar daripada semestinya, karena semestinya adalah 24/24. Kondisi ini sudah diantisipasi oleh ketentuan waris Islam, yang mana diatur di dalam pasal 192 kompilasi hukum Islam. Ditegaskan bahwa apabila terjadi suatu kondisi bilangan pembilang dalam contoh 27 lebih besar daripada bilangan penyebut yaitu 24, maka bilangan penyebut dinaikkan sesuai dengan bilangan pembilang. Kemudian warisan boleh dibagikan secara aul menutu atau proporsional. Maksud dalam aul menutu adalah bilangan 24 dinaikkan menjadi 27, setelah itu dibagi secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing. Sebaliknya, jika ada kelebihan surplus atau sisa, maka sisa dapat dikembalikan atau dibagikan kepada ahli waris secara proporsional. Itu bisa terjadi karena semua ahli waris merupakan ahli waris dzul faraid dan tidak ada ahli waris ashabah. Syarat ahli waris yang kedua ialah memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris. Di sini adalah duda dan janda, duda atau janda. Duda atau janda ini adalah suami atau istri yang hidup terlama. Mereka mempunyai hubungan perkawinan. Yang perlu diperhatikan di sini, apakah perkawinan tersebut dilakukan dengan perjanjian kawin atau tidak. Apabila ada perjanjian kawin, maka perkawinan tersebut dilakukan dengan cara pisah harta, sehingga ketika salah satu meninggal dunia, maka harta warisan bisa langsung dibagi.
Namun dalam hal pewaris tidak membuat perjanjian kawin, maka di sini ada percampuran harta atau ada harta bersama, sehingga setengah bagian diberikan dulu kepada suami atau istri yang hidup terlama, baru setelah itu sisanya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan aturan yang ada. Yang mana bagian masing-masing sudah saya jelaskan di sini. Kemudian yang perlu saya tegaskan juga bahwa dalam pengaturan hukum waris Islam adalah saudara kandung mewarisi pewaris apabila si pewaris tidak meninggalkan anak dan suami atau istri. Jadi saudara kandung adalah masuk dalam ahli waris dzul faraid, namun baru bisa mewaris ketika si pewaris tidak memiliki anak atau suami dan istri. Begitu pula dengan dzul arham atau kerabat jauh, dia juga baru mewaris ketika si pewaris tidak meninggalkan anak dan suami atau istri. Syarat yang ketiga ialah ahli waris beragama Islam. Di dalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam. Sehingga di sini jelas, seorang anak kandung, suami atau istri, serta orang tua dapat kehilangan hak warisnya ketika dia sudah keluar dari agama Islam. Sebagai contoh, seorang ayah meninggal dunia dalam keadaan muslim. Dia memiliki anak yang keluar dari Islam, maka anak tersebut secara otomatis kehilangan hak warisnya. Syarat ahli waris yang keempat, bahwa ahli tersebut tidak terhalang sebagai ahli waris. Siapa ahli waris yang dapat terhalang mendapatkan warisan adalah mereka yang dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Yang kedua, dia pernah dipersalahkan menfitnah atau sudah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Jadi seseorang ahli waris ketika melakukan suatu pembunuhan atau mencoba melakukan pembunuhan, memfitnah pewaris atau pernah mengajukan pengaduan dengan cara fitnah mengenai pewaris, maka dia bisa terhalang menjadi ahli waris.